Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam hormat untuk dosen kami, dosen pengampu bahasa Inggris, Ibu Nur Hasanah. Saat ini kami akan mempresentasikan materi bahasa Inggris yang berjudul kesulitan yang ada di sekolah. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Winda Rahmadani, yang kedua ada Nur Safa Argianti, yang ketiga ada Fatma Nur Aziza, dan yang keempat ada Mariatul Soleha. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Winda Rahmadani. Dipersilakan. Baik, sebelum kita rangkum tentang materi kesulitan guru bahasa Inggris dalam menggunakan e-learning selama COVID-19, saya akan menjelaskan pengertian e-learning terlebih dahulu. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. E-learning merupakan proses atau bentuk pembelajaran jarak jauh menggunakan internet atau teknologi untuk membuat atau mendistribusikan materi pembelajaran ke penggunaan atau pengaplikasian dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Safa Nur Argianti. Dipersilakan. Ya, pada dasarnya Pada dasarnya e-learning bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak diadopsinya teknologi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, upaya mencerdaskan masyarakat Indonesia telah dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Alasan yang mendasari upaya belajar interaktif dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer sebagai diharapkan mampu menjadi solusi yang solutif untuk siswa maupun guru di Indonesia. Platform e-learning yang direkomendasikan oleh pemerintah adalah Rumah Belajar dan Sepada. Rumah Belajar adalah platform pembelajaran online gratis yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai sumber belajar alternatif bagi guru dan siswa sekolah. E-learning yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan ini mendukung siswa dan guru sehingga siswa dapat belajar dari rumah. Namun, penerapan e-learning tidak selalu mulus dan efektif. COVID-19, sekolah dan universitas dengan cepat menerapkan e-learning. Sekolah yang memiliki pengalaman terbatas atau tidak sama sekali dengan e-learning dan sekolah yang belum menyiapkan sumber e-learning mengalami kesulitan, terutama integrasi e-learning dalam proses belajar mengajar. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan hambatan integrasi e-learning berdasarkan klasifikasi Asare dan Bidok pada tahun 2011, yaitu guru, sekolah, kurikulum, ketidakhadiran guru, tentang keadaan yang menguntungkan e-learning, mentalitas dan keyakinan hambatan tingkat sekolah umumnya berkaitan dengan aksesibilitas peralatan dan program, akses ke asosiasi web, dan strategi sekolah. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diikuti dengan menggunakan kuesioner cross-sectional. Selain itu, kuesioner salah satu instrumen kualitatif yang paling banyak digunakan. Dapat diberikan kepada sejumlah peserta. Jumlah peserta 10 guru bahasa Inggris yang berasal dari berbagai SMA di Kabupaten Toli-Toli. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan interview. Terdapat 4 skala, yaitu hambatan tingkat sekolah, hambatan tingkat guru, hambatan tingkat siswa, hambatan tingkat kurikulum. Selain itu, dalam hal reliabilitas, kami menggunakan reliabilitas komposit, dan alasan penting untuk menggunakan kuesioner online adalah kompatibilitas dengan pekerjaan. Selain itu, kuesioner online juga mudah untuk diberikan dan diakses menggunakan berbagai perangkat.
Kuesioner dibagikan setelah sekolah ditutup dan peserta diminta untuk menggunakan metode e-learning. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mariadi. Silakan. Baik, di sini ada hasil penelitian dari hambatan e-learning pada pandemi COVID-19. Dari 10 informan atau responders tentang hasil deskriptif hambatan penerapan e-learning daring COVID-19, pandemi berdasarkan pernyataan pertama, pada hambatan tingkat guru, terdapat 9 dari 10 responders yang menyatakan bahwa mereka memiliki pengalaman dalam menggunakan e-learning dalam proses pengajaran selama pandemi ini. Dari responders merasa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menggunakan e-learning. Sedangkan 5 dari mereka menyatakan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan e-learning selama COVID. Terkait pernyataan ketiga, 5 responders berpartisipasi dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan mode e-learning dalam mengenai hambatan tingkat guru di atas menunjukkan bahwa untuk keempat, pernyataan terdapat 3 responden yang setuju jika penggunaan e-learning pada saat pandemi COVID-19 dalam proses pengajaran tidak bermanfaat. Sedangkan 4 dari 10 responden memberikan pendapat netral tentang hal itu. Di sisi lain, terdapat ketiga yang tidak setuju jika menggunakan e-learning dalam proses pengajaran tidak bermanfaat dalam pandemi ini. Terakhir, pada tingkat penghambatan guru, 10 responden memiliki pendapat berbeda. 2 dari mereka setuju jika menggunakan e-learning dalam proses pengajaran selama pandemi. 3 responden memberikan, sedangkan keempat dari 10 responden tidak setuju karena menganggap penggunaan e-learning pada pandemi ini nyaman dan salah satunya sangat setuju. E-learning tidak nyaman dalam pandemi ini. Pada hambatan di tingkat sekolah, terdapat 6 pernyataan pendukung yang 10 responden menyatakan sekolah mereka tidak memberikan dukungan teknis dalam proses pembelajaran selama COVID. Hingga saat ini, dan setengah dari mereka mengatakan bahwa sekolah mereka menyediakan dan mendukung mereka dalam proses untuk menyatakan. Kedua, menunjukkan bahwa 5 orang selain itu dari 10 responden, 6 responden menyatakan bahwa sekolah mereka belum memiliki sistem e-learning untuk mendukung proses belajar mengajar. Tetapi 4 dari 10 responden menyatakan bahwa sekolah mereka mendukung dalam proses belajar mengajar dengan sistem e-learning. Hambatan tingkat sekolah, ternyata 4 responden menyatakan bahwa sekolah tidak didukung dengan koneksi internet, tetapi 6 diantaranya menyatakan bahwa selanjutnya menunjukkan bahwa ada 4 dari 10 responden yang menyatakan bahwa sekolah mereka tidak mendukung karena dalam menggunakan e-learning selama pandemi COVID-19, sedangkan 6 dari mereka berpendapat bahwa sekolah mendukung mereka untuk menggunakan e-learning selama pandemi ini. Dari pernyataan di atas tentang hambatan jenjang sekolah diperoleh hasil bahwa fakta 1 dari 10 responden menyatakan setuju jika buku teks tidak sesuai dengan penggunaan e-learning. 4 responden memberikan pendapat netral tentang di sisi lain ada 4 responden yang tidak setuju jika buku teks tidak sesuai dengan penggunaan e-learning. Dan salah satu responden sangat setuju jika buku teks tidak sesuai dengan penggunaan e-learning. Responden yes, no kurikulum 10 dari 10 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini menyatakan bahwa materi pembelajaran dapat diajarkan melalui mode e-learning. Pernyataan kedua dinyatakan hasil bahwa 3 dari 10 responden menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan mode e-learning mata pembelajaran sulit untuk diajarkan dengan menggunakan metode e-learning. Ketiga, menunjukkan hasil yang seimbang karena setengah dari responden menyatakan mengenai hambatan tingkat kurikulum. Responden menyatakan mengenai hambatan tingkat kurikulum menunjukkan bahwa salah satu 10 dari responden berpendapat bahwa sumber belajar dan mengajar tidak sesuai dalam itu, sedangkan 5 responden tidak setuju jika sumber belajar dan mengajar tidak sesuai dengan pengajaran terakhir menunjukkan bahwa hasil dari 10 responden terdapat 4 responden yang setuju jika penilaian siswa tidak sesuai dengan penggunaan learning. Berbeda dengan 4 responden lainnya memberikan argumen netral tentang hal tersebut, sedangkan 2 responden lainnya. Terima kasih. Baik, rangkuman selanjutnya akan saya bacakan. Yang pertama ada tentang hambatan di tingkat sekolah.
Hambatan yang terjadi pada tatanan pengajar terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kurangnya kepercayaan diri dari guru. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru. Yang ketiga, keengganan guru untuk mengubah tes praktiknya. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman guru tentang keunggulan e-learning dan sikap keyakinan guru terhadap teknologi informasi. Dalam masa pandemi, guru diminta untuk lebih unggul dalam membuat media belajar. Guru mampu mengembangkan inovasi-inovasi yang dimilikinya. Namun pada dasarnya penggunaan e-learning dalam proses belajar mengajar harus bermanfaat agar peserta didik memahami materi yang diberikan. Yang kedua ada hambatan pada tingkat sekolah. Terjadinya perbedaan sistem ajar pada beberapa guru. Salah satunya sekolah menggunakan kurikulum K13. Demikian pembelajaran dengan menggunakan e-learning buku ajar sudah sejalan dan sesuai dengan proses pembelajaran saat ini. Sekolah ini juga menyediakan proses belajar mengajar dengan akses internet. Jadi guru dapat mengajar siswa dengan menggunakan mode e-learning dari sekolah jika mereka kehabisan kuota. Hambatan yang ketiga ada masa tingkat sekolah. Hambatan pada level kurikulum yang dimotori oleh dua faktor sebagai berikut. Ketidaksesuaian antara penilaian siswa dan e-learning, serta kurikulum tidak mendukung aplikasi berbasis teknologi. Dan dikatakan bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam mengajar bahasa Inggris melalui pendekatan e-learning. Karena berdasarkan kenyataan di sekolahnya, terkadang siswa pernah belajar di kelas sulit memahami arti kata tersebut dan hal itu terjadi dalam proses pembelajaran e-learning. Jadi dia harus menjelaskan lebih banyak lagi kepada murid-muridnya dan terkadang dia memanggil murid-muridnya satu persatu untuk membuat mereka mengerti tentang mata pelajaran yang diajarkan. Hambatan yang keempat pada tingkat siswa. Tentang hambatan tingkat siswa yang didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut. Keterampilan e-learning siswa yang berkurang memadai, siswa yang kurang akses ke infrastruktur teknologi dan koneksi internet, serta kurangnya motivasi dalam diri siswa. Salah satu kesulitan yang dihadapi guru dalam menggunakan e-learning selama pandemi ini karena masih banyak siswa yang belum memiliki perangkat pendukung untuk digunakan dalam implementasi e-learning. Poin dari 3 responden di atas sebenarnya mereka adalah mahasiswa yang tertarik untuk menggunakan e-learning, namun masalahnya tidak semua siswa dapat mengakses sistem learning. Sekian dari rangkuman kami. Selanjutnya ada kesimpulan yang telah kelompok kami simpulkan, yaitu bahwa ada 3 hambatan utama dalam menggunakan e-learning yang diidentifikasi dari guru bahasa Inggris. Hambatan tersebut adalah pengalaman yang berkurang dalam metode penelitian. Susahnya jaringan juga merupakan faktor terpenting dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi pada masa pandemi ini, sangat diharapkan siswa dan guru dapat bekerja sama untuk menerapkan sistem belajar yang maksimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.